Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial pemanfaatan aplikasi Google Classroom dan Telegram dalam pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Mesuji. Nah, kedua aplikasi ini Google Classroom, kemudian Telegram ini mempunyai fungsi masing-masing. Telegram di sini adalah sebagai tempat untuk berkomunikasi, menyebarkan absen online. Nah, ini kalau absen online terkadang itu terkendala ke sinyal, kadang-kadang lemot. Nah, ini perlu dipersiapkan sejak dari pagi, baru ketika sudah selesai baru kita sebarkan. Nah, ini contoh sebaran absen kehadiran yang online itu yang dibagi kemarin sekitar tanggal 2. Oh, bukan tanggal ini ya, tanggal 2. Jadi malam tadi mungkin dibagikan. Kemudian, ini Telegram ini fungsinya adalah untuk pembelajaran guru ke siswa dan siswa berkomunikasi di grup Telegramnya atau di grup kelas mapel masing-masing. Nah, kemudian perintah-perintah yang ada di Telegram ini misalnya kalau guru memerintahkan atau memberikan komando, "Nak, nanti kamu cek di GC itu sudah ada tugas." Nah, maka itu ada perintah mungkin berupa perintah pesan ataupun pesan audio. Nah, kita tengok, kita langsung buka di Google Classroom. Nah, di Google Classroom kita cek kelas mana yang akan kita kelola. Nih ada kelas, ini contohnya kelas 94, kita buka kelas 94. Nah, di kelas 94 nih, ini contoh untuk Google Classroom. Di Google Classroom itu kan ada 3 aplikasi, yaitu forum, kemudian tugas kelas dan anggota. Nah, di forum ini bisa untuk digunakan membuat pengumuman kepada warga kelas, dan siswa sebagai anggota itu bisa juga untuk memberikan komentar di forum. Nah, ini sebagai contoh ini yang sudah disebarkan. Kemudian ini sepertinya ada komentarnya ini. Nah, kita lihat. Nah, ini misalnya Kamis pagi jadwal ibu hadir lebih awal insya Allah. Nah, ini ada yang memberikan komentar. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk tugas yang sudah diberikan itu bisa setor langsung di tugas yang telah diberikan. Nah, terkadang tugasnya ada yang bisa langsung diketik atau diberi jawaban di lembar jawaban yang harus dikerjakan siswa pada classroom tersendiri. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari pertanyaan yang bisa dijawab di lembar jawab. Nah, di lembar jawab ini misalnya ada pertanyaannya, hikmah apa yang dapat diambil dari pandemi COVID-19 dikaitkan dengan ayat Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ini bisa dijawab karena di perintahnya itu tulis di lembar jawab. Nah, jadi kita lihat jawaban dari siswa ini yang sudah diserahkan. Ini kita cek dulu. Nah, ini kita lihat jawabannya. Kita tidak boleh putus asa. Nah, ini kemarin ada batasan minimal 4 paragraf. Nah, ini kira-kira ini paragrafnya ini berapa nih. Nah, kemudian bagaimana kita mengoreksi. Nah, kalau untuk mengoreksi
jawaban yang langsung dijawab di lembar jawab yang di Google Classroom. Caranya kita kirim masukan ke Google. Nah, kita screenshot. Nah, ini tampil ada 2 koreksi. Yang pertama, koreksi, misalnya kita akan mengoreksi warna hitam. Nah, ini warna hitam kita ambil. Sebelumnya kita kan sudah membaca ya, mungkin kalau sudah di screenshot agak terlihat kecil. Nah, ini misalnya kita beri apresiasi ya untuk yang sudah menjawab sekira ini 2 paragraf. Nah, kita beri nilai misalnya, nilainya misalnya 90. Nah, gitu. Kemudian kita beri kita screenshot dulu terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa mengirim di Telegram untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, kemudian kita simpan, kita kembalikan ke nilai yang harus kita beri. Jadi tadi nilainya ada 90, kita ketikkan di sini 90. Kemudian kalau bisa kita komentari. Nah, komentari bagus, bagus sekali ya, tetap kita beri apresiasi bahasanya yang bagus sekali nak. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, cukup. Nilai kita cantumkan nilai 90, kita kirim. Nah, kemudian nilainya kita kembalikan, kita klik kembali, nilainya dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan nanti kita bisa cek di ini. Nah, kita lihat di sini Adriansah sudah dikembalikan, artinya dia sudah bisa melihat nilainya. Nah, ini kita lihat nilainya 90. Nah, begitu juga dengan tugas yang kita berikan kepada siswa. Ada lagi bentuk yang lain, yaitu ini kita klik ya, contohnya di kelas 9 di kelas 81. Ini ada tugas yang telah diberikan, kita cek dulu ya. Contohnya misalnya ini. Nah, ini ini ada kita lihat. Nah, ini ternyata mungkin tidak sesuai ya apa yang diberikan. Ternyata file yang dikirimkan itu ternyata kosong, tidak ada isinya. Nah, ini tidak ada isinya, mungkin ada kesalahan ya dari si pengirim, sehingga tidak terlihat jawabannya kosong. Ini jadi kertasnya kertas kosong ibaratnya nih yang dikirimkan. Kita bisa cek yang sudah dikembalikan. Ini kita lihat, ini ada kemarin. Kita bisa untuk mengoreksinya tidak tergesa-gesa, maksudnya ini yang sudah dinilai. Ini kita buka, kita cek yang sudah dinilai nih, ditugaskan. Inilah kalau di Classroom ini selalu terhambat, kadang tidak bisa diklik. Nah, ini tugas yang sudah dikembalikan. Nah, jadi kalau tugas yang sudah dikembalikan, mereka bisa ngelihat ini, contohnya nih Ajis Pratama sudah
menjawab ya, ini sudah dikembalikan lembar jawab yang sudah kita kembalikan itu. Nah, kelihatan jawaban yang dikirim melalui file. Jadi mereka menulis di kertas jawaban kemudian dikirimkan. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi pena. Nah, ini contohnya. Nah, bisa kita gunakan, misalnya kita pilih penanya warna merah, di sini ada warna merah, ada warna hijau. Kalau kita centang biru berarti biru, kalau kita centang merah, merah. Kemudian nantinya kita simpan, ini sudah disimpan dan dikembalikan. Nah, jadi di antara dua aplikasi, antara Telegram dan Google Classroom itu sama-sama memberikan manfaatnya untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi kalau seandainya guru tidak menggunakan peluang di Google Classroom, sebenarnya mereka juga sudah bisa mengolah di Telegram. Hanya saja kemudahan-kemudahan yang kita peroleh di Google Classroom itu semuanya sudah teragenda, mulai dari materinya sudah ada. Kita buat di sini, misalnya contohnya kan kita sudah menambahkan topik, ini kan sudah ada topiknya semua nih, ada materi pembelajaran. Ini kita ketik saja, misalnya kita buat topiknya, kita memasukkan misalnya tutorial, video tutorial ya, misalnya kita mau buat video tutorial bergabung di kelas. Nah, ini contohnya ya, kita ini tambahkan gitu. Nanti muncul. Nah, di video tutorial, nah nanti kita membagikan, nanti akan muncul di bagian ini. Jadi ibaratnya topiknya ini untuk memberi pembatas gitu. Jadi kalau kita misalnya membuat absen, dia akan tampil nantinya di absensi siswa. Kalau kita membuat tugas, nanti akan muncul di tugas siswa. Kemudian kalau kita memposting materi, nanti akan hadir di materi pembelajaran. Nah, ini karena beberapa hari kemarin itu hampir-hampir absen kehadirannya secara online itu tidak bisa dibuat di Google Classroom dan di Telegram. Namun kalau sekiranya kita mempostingnya pagi, nah setelah saya perhatikan beberapa hari kemarin itu kalau membuat absen online-nya itu dari Telegram itu diupayakan pagi-pagi sekali gitu, sehingga kalau pagi ini bisa sukses gitu. Ini contohnya untuk membuat absen, kita bersihkan dulu riwayatnya supaya kita lebih fokus ke pembuatan absen yang akan kita bagi. Nah, ini begitu ada mulai, langsung saja kita klik kreasi poll, kemudian kita buat apa yang hendak kita tulis absensinya, misalnya absensi siswa kelas berapa, contohnya kelas 7 misalnya 71. Nah, kita bagikan aja, nggak usah pakai tanggal gitu. Nah, kemudian kita tulis hadir, kita kirim. Kemudian sakit, kemudian kita tulis lagi izin alfa. Nanti ada kita buat dispensasi
Kemudian nanti ada lagi terlambat. Nah, biar banyak. Nah, setelah cukup pilihannya, kita klik down. Down itu artinya sudah selesai. Kemudian kita share. Share pool itu artinya kita akan mengirim ke grup yang akan kita kirim absen online-nya. Jadi ini kita contohnya, kita share pool, kita klik, kita kirimkan ke kelas 71. Kita cari kelas 71 nih, banyak grup ya. Jadi kita cari kelas 71. Ini 71 Pak Ibu Maya. Nah, kita klik. Nah, begitu muncul yang tanda di atas kreasi no pool, kita klik yang A-nya ini. Nah, sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.